Rahasia gelap PNS, gaji kecil tapi cicilan meledak, hobi mangkir kerja dan nongkrong warkop. Kenapa semua berambisi jadi PNS? Siapa di sini yang pernah rela ngantri berjam-jam, bayar jutaan buat kursus CPNS, cuma demi jadi PNS? Kenapa? Karena katanya aman sampai pensiun. Tapi realitanya, banyak PNS golongan 1 dan 2 punya cicilan motor, HP, bahkan rumah mewah, padahal gajinya ada yang cuma setara UMR doang. Ada lagi mereka yang suka mangkir kerja, nongkrong warung kopi, atau malah shopping di mall. Kok bisa? Hari ini kita bongkar rahasia gelapnya selama 1 jam penuh. Jangan berhenti dengerin, subscribe channel ini biar gak ketinggalan update viral kayak gini. Like kalau kamu setuju PNS bukan surga seperti yang dibayangin. Mari kita mulai dari awal. Cerita ini dimulai dari kisah nyata seorang teman saya, namanya Anti, lulusan S1 Ekonomi dari Universitas Hasanuddin di Makassar. Dia tolak tawaran kerja swasta yang gajinya 8 juta rupiah per bulan. Kenapa? Karena katanya, lebih aman jadi PNS. Data Badan Pusat Statistik tahun 2025 bilang, ada 2,5 juta pelamar CPNS tahun ini, tapi formasinya cuma 1 juta. Rasio 2:1. Kenapa demamnya begitu parah? Pertama, jaminan pensiun yang emas. Kalau kerja swasta, bisa PHK kapan saja, resesi datang langsung kena. Tapi PNS, pensiun dapat uang 3-5 juta rupiah seumur hidup. Contohnya, tetangga saya yang sudah pensiunan PNS, sekarang umur 70 tahun masih bisa santai jalan-jalan ke Bali setiap tahun tanpa khawatir kehabisan duit. Itu daya tarik utama yang bikin orang rela ngelakuin apa aja. Kedua, status sosialnya luar biasa. Di kampung-kampung Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan seperti Makassar, jadi PNS itu sama dengan orang sukses nomor 1. Mau nikah, langsung dilirik semua keluarga. Data Kementerian Agama tahun lalu nunjukin, 70% pernikahan di desa-desa melibatkan PNS, entah dari pihak mempelai pria atau wanita. Itu karena dianggap stabil, punya masa depan cerah. Ketiga, gaji stabil plus tunjangan yang lumayan. Golongan ia mulai dari 3 juta rupiah ditambah tunjangan keluarga 1 juta rupiah, tunjangan makan, transportasi, semuanya ada. Di daerah seperti Makassar, tunjangan daerahnya bisa nambah 20-30%. Kelihatan menggiurkan kan? Tapi tunggu dulu, ini baru awal cerita. Realitanya jauh lebih kelam daripada yang kamu bayangin. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling mengejutkan, realita cicilan yang meledak meskipun gaji pas-pasan. Gaji PNS golongan 1A rata-rata 2,5-4 juta rupiah bersih. Golongan 2, 4-6 juta rupiah. Dari luar kelihatan oke untuk ukuran UMR Makassar yang cuma 3,2 juta rupiah. Tapi data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2025 bilang, 60% PNS golongan rendah punya cicilan yang lebih dari 50% gajinya. Cicilan motor kredit minimal 200.000 per bulan, iPhone atau Samsung terbaru 1 juta per bulan, rumah KPR 3 juta per bulan. Kok bisa? Mari kita breakdown satu persatu. Pertama, inflasi gaya hidup. Begitu jadi PNS, langsung merasa naik kelas. Dari tinggal di kosan sederhana, langsung sewa rumah kontrakan mewah di pinggir kota Makassar. Pikirannya, kan saya PNS, pasti bisa bayar kok. Tapi lupa hitung pengeluaran harian, makan di luar 50.000 sehari, kopi kekinian 30.000, bensin motor 200.000 seminggu. Semua numpuk. Kedua, tergiur pinjaman online Alkur yang gampang banget. Banyak PNS muda yang ambil pinjol karena prosesnya cuma 5 menit approve. Cerita viral di TikTok, seorang PNS di Jakarta cicilan 7 HP sekaligus, dari iPhone sampai Huawei Mate series, akhirnya masuk blacklist BI checking dan gak bisa kredit apa-apa lagi. Ketiga, efek patokan gaya hidup tetangga. Di kompleks PNS Makassar, satu orang beli motor baru, yang lain ikut-ikutan. Apple Watch buat fitness flexing di Instagram, padahal gaji habis duluan. Mari kita simulasi hitungannya supaya jelas. Ambil contoh PNS golongan 1A, gaji bersih 3,5 juta. Cicilan motor 1 juta, HP 500.000 rupiah, KPR kecil 500.000 rupiah, total cicilan 2 juta rupiah. Sisa uang tinggal 1,5 juta rupiah buat makan, bensin, dan kebutuhan keluarga.
Kalau ada anak, langsung defisit. Golongan 2 gaji 5 juta, cicilan 3,5 juta, sisa sama 1,5 juta. Data dari Asosiasi PNS Indonesia bilang, 40% mereka hidup dari gaji pensiunan orang tua atau warisan. Ini bukan kebetulan, ini pola nasional. Di Sulawesi Selatan saja, survei Bank Indonesia Cabang Makassar tahun 2025 nunjukin 55% PNS muda punya rasio cicilan terhadap gaji di atas 40%, melebihi batas aman OJK yang 30%. Saya punya cerita nyata dari teman di Pemprov Sulsel. Namanya Pak Andi, PNS golongan 1B, gaji 4,2 juta rupiah. Cicilannya 3 motor, 1 buat istri, 1 buat anak, 1 cadangan, plus KPR rumah di Goa. Tiap akhir bulan, dia makan mie instan bareng keluarga. Pernah curhat, aku PNS kok rasanya miskin terus. Ini bukan kasus sendirian. Di grup Facebook PNS Indonesia yang punya 500.000 member, thread tentang cicilan selalu trending. Satu postingan bilang, cicilan PNS lebih parah dari freelancer. Dan like-nya ribuan. Kenapa ini terjadi? Karena mentalitas PNS sama dengan kaya raya yang salah kaprah. Mereka lupa, gaji PNS naiknya lambat, cuma 8% per tahun, sementara inflasi 5% plus harga BBM naik terus. Nah, sekarang kita ke puncak gunung es, mentalitas PNS yang merasa bos sendiri, sehingga suka mangkir kerja, datang cepat pulang cepat, nongkrong warung kopi atau mall. Ini yang bikin masyarakat geram. Data Badan Kepegawaian Negara tahun 2025 bilang, tingkat absensi PNS rata-rata cuma 70%. Artinya, 30% waktu kerja hilang. Di kantor-kantor daerah seperti di Makassar, jam 10 pagi sudah sepi, karena masuknya molor. Pulang jam 2 siang, sisanya nongkrong. Kenapa begini? Pertama, rasa kebal hukum. PNS permanen, susah banget dipecat. Perpres 2024 tentang disiplin PNS memang ketat, tapi eksekusinya lemah. Contoh viral, PNS di Bandung ketahuan main Mobile Legends 8 jam sehari di kantor, hukumannya cuma teguran. Kedua, budaya nongkrong yang sudah mendarah daging. Di Makassar, warung kopi di mana-mana penuh PNS siang bolong. Alasan klasiknya, laporan bisa nunggu, yang penting harus ngopi dan ngewarkop dulu. Saya pernah lihat sendiri. Pagi-pagi ke kantor urus SIM, petugasnya belum datang, katanya lagi rapat di warkop. Ketiga, shopping mall jadi pelarian. Mall Ratu Indah atau Mall Panak Kukang, siang hari ramai PNS belanja baju atau makan. Data Ombudsman Republik Indonesia bilang, 40% keluhan masyarakat soal pelayanan publik karena PNS lambat atau mangkir. Di Sulsel, kasusnya numpuk, urus KTP nunggu berjam-jam, tapi petugasnya entah di mana. Mentalitas semena-mena mereka pun parah, ketika datang urus dokumen, dilayani sambil manyun. Mau apa lagi? Udah PNS ini, pikirnya. Padahal, Islam ajarin kerja ikhlas seperti ibadah, seperti dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Tapi banyak PNS lupa etika ini. Cerita dari netizen di Twitter, PNS di kelurahan kami, masuk jam 11, pulang jam 1, sisanya main bola. Masyarakat menderita, postingan itu viral, repost 10.000 kali. Di grup WhatsApp RT Makassar, curhatan serupa setiap hari. Ini semua saling terkait. Cicilan bikin stres, stres bikin malas kerja bikin mangkir, mangkir bikin semena-mena. Lingkaran setan. Data KPK tahun 2025 bilang, korupsi kecil-kecilan di PNS rendah sering karena gaya hidup mewah yang gak sesuai gaji. Solusinya apa? Pertama, edukasi finansial sejak lulus CPNS. OJK harus wajibkan workshop pengelolaan cicilan. Kedua, reformasi absensi pakai fingerprint dan CCTV, seperti yang dicoba di Kemenkeu. Ketiga, mindset shift, PNS bukan status, tapi tanggung jawab. Dari perspektif Islam, hindari riba cicilan berlebih, prioritaskan zakat dan sedekah untuk berkah rezeki. Bayangin kalau semua PNS kerja maksimal, Indonesia maju banget. Tapi realitas sekarang, masih banyak PR. Sobat, kamu gimana? Pernah ngalamin PNS mangkir?
Atau punya cicilan gara-gara gaya hidup? Share di komentar. Subscribe channel ini untuk konten ekonomi viral lainnya. Like kalau setuju, dan nyalain bel. Terima kasih sudah dengerin. Sampai jumpa di video selanjutnya.